Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke tanggal hari ini 21 atau 22 Rajab ya. Karena tanggal 1 Rajab itu bertepatan dengan tanggal 1 Februari. Jadi kalau sekarang Februari tanggal 20 atau 19 atau 21 berarti Rajabnya sama. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, kita tentu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mudah-mudahan diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan, perkiraan tanggal 1 Maret mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Ya insyaallah di tanggal 1 Maret. Dan insyaallah DKM akan menyelenggarakan kegiatan ceramah umum atau mungkin tabligh akbar atau kegiatan pengajian di dalam rangka bertepatan dengan bulan Rajab dan juga persiapan menghadapi bulan Ramadan. Insyaallah penceramanya Pak Ketua DKM sudah menghubungi, mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis, urutan hadis nomor 283. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal. Sesungguhnya Allah itu menyukai, yuhibbu idza amila ahadukumul amal. Allah itu suka apabila seseorang di antara kamu itu mengerjakan amal. Kata Nabi, ayyutqinah. Dan ketika mengerjakan amal itu menyempurnakannya. Jadi Allah suka terhadap orang yang mengerjakan suatu amal tapi amalnya itu disempurnakan. Hadirin dirahmati Allah, menurut Imam Ibnu Qudamah, ini ada dalam sebuah buku namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, atau buku ini menggambarkan ya yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Belum menggambarkan dalam bukunya atau kitabnya sempurnanya amal itu di salah satunya karena 3 hal. Amal kita itu sempurna kalau kita salah satunya melakukan 3 hal. Ya, atau bahasa beliau, tidak sempurna amal kecuali 3 perkara atau 3 hal. Jadi amal itu akan sempurna. Yang pertama, jika amal itu disegerakan. Ya, digambarkan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Jadi kalau kita mempunyai niat untuk beramal, ya, jangan ditunda. Ya. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Khalifah Umar bin Khattab.
semasa hidup ya, dalam riwayat beliau menggambarkan tentang menyempurnakan amal. Kata beliau, kata Abdullah bin Umar bin Khattab atau anaknya Umar bin Khattab, beliau menggambarkan kalau kita berada di waktu pagi ingin beramal, jangan menunggu sore. Ya, kita sudah ingin ada niatan, keinginan beramal, jangan menunggu sore, disegerakan. Dan kalau sudah sore ingin beramal, jangan nunggu besok pagi. Ya, karena kata beliau kita tidak tahu apakah kita ini umur kita sampai atau tidak. Kalau kita sedang sehat, berniat beramal, jangan nunggu kita sakit. Ya. Jadi segera. Dan apabila kita semasa kita dalam keadaan punya waktu, begitu ada niat, segerakan. Ya. Termasuk kita, insya Allah saat ini sudah masuk ke bulan Rajab. Kita sudah niat nih amal, nanti kalau udah bulan Ramadan, kita kepingin amal kita dibanyakin, baca Quran mau kita tingkatin, kan begitu. Ramadan nanti baca Qurannya kita banyakin, khatamnya dilebihin, menunggu bulan Ramadan. Ya, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, jangan menunda. Begitu kita pingin mau menghatamkan Quran, jangan nunggu bulan Ramadan. Begitu ada keinginan, langsung. Begitu kita pengen beramal, pengen rutin nih ke masjid, pengen rutin nanti ke masjid, nunggu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Pengen nanti kalau bulan Ramadan sedekah, jadi ini sekarang persiapan di bulan Rajab, bulan Syaban, ngumpulin duit buat sedekah di bulan Ramadan, jangan ditunda. Karena belum tentu usia kita sampai kepada bulan Ramadan, disegerakan. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada saat bulan Ramadan kita juga ada rezeki untuk kita mengeluarkan infak ataupun sedekah. Itu yang pertama. Jadi kita ulama ya, Al-Imam Ibnu Qudamah yang pertama menyegerakan amal soleh. Sari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, kita segerakan, ya, bersegera. Ketika kita akan berniat untuk melakukan kebaikan, itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, ya, yang digambarkan, ya, yang kedua adalah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin digambarkan. Yang kedua, untuk menyempurnakan amal itu adalah sesudah beramal itu menyembunyikan amal. Tidak perlu memperlihatkan amal, disembunyikan. Ya. Dalam riwayat, ya, ada sahabat namanya Hatim Al-Asam. Dalam buku tarikh atau sejarah, beliau hidup kurang lebih 230 Hijriah. Kurang lebih 200 tahun setelah Nabi wafat. Dalam tarikh, dalam sejarah digambarkan Hatim Al-Asam ini seorang ulama yang terkenal zuhud. Ya, orangnya sederhana tetapi ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin, zuhud, ya. Kalau kita baca sejarah tarikh Islam, ya, Hatim Al-Asam ini seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi, orang ahli ibadah, ya, seorang ahli tarekat sufi. Ya. Sufi ini adalah golongan orang-orang yang zuhud dalam beribadah, rajin sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi bagaimana beliau menyembunyikan amalnya? Karena saking terkenalnya beliau rajin ibadah, khalifah di masa itu penasaran, datang ke rumah Hatim, ya, Al-Asam. Ketika datang khalifah, Hatim Al-Asam tidak menampakkan kejuhudannya. Ketika makan bersama dengan khalifah, ya, pemimpin saat itu, beliau menunjukkan makannya itu seperti orang yang serakah, makannya seperti orang yang rakus. Supaya apa? Beliau tidak mau menunjukkan bahwa saya ini orang zuhud.
Artinya apa? Bahwa menyembunyikan amal ini penting. Kenapa? Karena menampakkan amal itu lebih dekat kepada riya, pamer. Kenapa? Riya itulah yang bisa jadi akan menghapus ya amalan kita. Pamer itu yang menyebabkan kita ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak sekali misalkan dalam tarikh juga ya kita mendapatkan Sufyan Ats-Tsauri, ya salah satu ulama besar. Beliau setiap habis tahajud itu malam tidak menampakkan kepada istrinya, tidak menampakkan kepada orang lain bahwa semalam habis tahajud. Ya, seolah-olah pagi subuh bangun seperti biasa, supaya orang lain tidak tahu, istrinya tidak tahu, menyembunyikan amalnya. Bukan justru ketika kita beramal menampakkan amalnya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti riya. Kalau kita mungkin bisa jadi baca Qur'annya rajin, alangkah baiknya. Kalau kita hatam Quran tidak perlu menunjukkan alhamdulillah di depan orang kita sudah hatam dan sebagainya. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita juga mengenal Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam sejarah setiap per 3 hari dalam hidup beliau menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap 3 hari hatam 1 kali. 3 hari hatam Al-Quran 1 kali. Tetapi dalam sejarah Imam Ahmad itu tidak menampakkan kalau beliau ya hatam Al-Quran setiap 3 hari. Ini artinya apa? Pentingnya menyembunyikan amal untuk kesempurnaan amal kita. Jadi penting buat kita, kalaupun kita bersedekah, sembunyikan sedekah kita. Kita rajin tahajud, sembunyikan tahajud kita. Ya, dalam rangka menghindari dari sifat riya. Yang terakhir, hadirin sekalian dan dirahmati Allah, tidak menganggap bahwa amal kita ini sudah banyak. Menyempurnakan amal. Yang ketiga adalah menyembunyikan dan tidak menganggap bahwa kita sudah banyak amal. Kenapa? Bisa jadi amal-amal yang sudah kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sholat kita adalah sholat yang khusyuk. Belum tentu sedekah kita adalah sedekah yang diterima. Belum tentu zakat kita zakat yang diterima. Bisa jadi pada saat melakukan sholat, sedekah, ataupun ibadah yang lain ada rasa riya, pamer. Bisa jadi ada ketidakikhlasan. Oleh karena itu penting bahwa kita menganggap bahwa amal kita ini ya belum banyak, sehingga kita akan terus semangat untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa Allah yuhibbu idza amila ahadukumul amal. Allah suka apabila seorang di antara kamu mengerjakan suatu amal, kata Nabi, ayyut kita menyempurnakan amal kita. Dengan cara apa? Imam Ibnu Qudamah menyempurnakan amal salah satunya adalah jika kita ingin beramal, segerakan amal itu. Apapun itu, sekecil apapun, niat berbuat baik dari amal, segerakan untuk amal soleh. Yang kedua, menyembunyikan amal yang sudah kita lakukan. Ketika sudah melakukan amal sedikit banyak, sembunyikan amal kita. Yang ketiga, jangan menganggap bahwa kita sudah banyak melakukan amal soleh, karena bisa jadi amal yang sudah kita lakukan adalah amal yang dibarengi dengan riya, sombong atau bukan keikhlasan, sehingga mudah-mudahan memotivasi kita untuk senantiasa berbuat amal atau berbuat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.